Diceritakan di pagi hari yang cerah di Korea, tiba-tiba saja muncul sebuah tower dari dalam tanah. Tidak hanya di Korea, di Britania Raya, Jepang, dan di setiap negara di dunia ini, orang-orang menyebutnya Nightmare Tower atau menara mimpi buruk. Setelah munculnya tower-tower ini, orang-orang menerima sebuah pesan yang mengatakan, jika kamu ingin mencegah kejatuhan umat manusia, terimalah summon dari tower. Tentu saja tidak semua orang yang menerima semua pesan ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kualifikasi yang dapat menerima pesan dari tower itu, dan orang-orang menyebut mereka adalah walker. Orang-orang yang melompat masuk ke depan tower dengan menerima summon ini diberikan berkat interpret system sehingga mereka dapat mendapatkan item dan skill seperti di dalam video game, tetapi dengan cepat mereka menyadari bahwa ini bukanlah sekedar permainan biasa. Tiba-tiba saja mereka yang di dalam tower diberikan pemandangan dari luar tower dan diberikan peringatan, segera tower impact akan terjadi pada dunia kalian. Tower impact adalah malapetaka besar di mana para monster dari tower keluar dan membanjiri dunia, dan membuat sepertiga dari umat manusia telah binasa. Mereka yang di dalam tower hanya bisa menyaksikan ini semua terjadi, dan mereka pada akhirnya menaiki tower untuk menyelamatkan dunia. Beberapa waktu pun berlalu, di saat para walker berhasil menyelesaikan lantai 77, para walker mendapatkan sebuah item yang bernama Regression Stone, sebuah item yang dapat mengembalikan para walker kembali ke masa lalu. Untuk mereka yang hanya bisa menaiki tower atau mati, sebuah pilihan yang disebut Regression Stone telah muncul, dan banyak para walker memilih untuk kembali ke masa lalu. Pada saat seorang walker itu memilih untuk mati, tiba-tiba saja orang itu ditolong oleh sebuah kelompok yang bernama Carpe Diem, sebuah kelompok yang tidak tergoyahkan oleh harapan yang disebut Regression Stone, dan sebuah kelompok tersebut dipimpin oleh MC kita yang bernama Jaehwan. Jaehwan berpikir bahwa dengan kelompoknya ia pasti bisa mencapai lantai akhir dengan mudah, tetapi perkataannya tidak seindah dengan kenyataannya. Pada saat mereka berada di lantai 98 yang bernama Room of Hellfire, kelompoknya banyak yang mati dan kembali ke masa lalu. Ketika Jaehwan tak berdaya karena terkena serangan langsung oleh bos lantai itu, dari kejauhan, temannya yang bernama Yunhan menolongnya. Ia berkata ia tidak bisa mengalahkannya sendirian, bantu aku. Tetapi hidup Yunhan cukup sampai di situ. Ia tertusuk oleh tanduk bos lantai itu. Melihat hal itu Jaehwan segera menyerang. Tiba-tiba saja Jaehwan melihat sebuah cahaya yang berada di pundak monster itu. Jaehwan melesat ke depan dan menyerang cahaya yang berada di pundak monster, dan dia pun berhasil mengalahkan bos lantai 98. Ketika Jaehwan ingin mengajak pergi Yunhan, terlihat Yunhan terluka parah di bagian perutnya dan di tangan kanannya terdapat sebuah Regression Stone yang sudah dipakai. Melihat hal itu Jaehwan segera meninggalkannya dan naik ke lantai berikutnya, yaitu lantai 99. Pada saat membuka pintu lantai 99, ia dikejutkan dengan padang salju. Tidak terasa sudah 10 tahun berlalu sejak Jaehwan tiba di lantai 99. Jaehwan teringat bahwa ia menghadapi kesulitan yang tidak terhitung banyaknya di perjalanan ke lantai 98. Tapi tingkatan bahaya dari lantai 99 tidak bisa dibandingkan dengan lantai manapun. Bos lantai 99 yaitu Ice Dragon Velchisus, naga yang berasal dari Forgotten Land. Semburan naga ini sulit ditahan, bahkan Jaehwan yang memiliki cold resistance atau tahan terhadap dingin yang sudah mencapai level maksimal, tidak bisa menahannya. Untung saja ada item yang diberikan oleh para walker sebelumnya. Ada Dragon Suppressing Sword yang didapatkan Jaehwan di lantai 85, ada Ice Demon Armor yang diberikan oleh Yunhan, dan Fire King Bracelet yang diberikan Hanseul sebelum dia mati. Tiba-tiba saja Jaehwan dipanggil oleh seseorang. Orang itu bernama Jay, seorang blacksmith atau pandai besi di desa Octopus, sebuah desa yang diciptakan setelah mengalahkan bos dari lantai 50 bernama Harbinger Dragonal Terminus. Dan Jay adalah satu-satunya blacksmith yang tersisa di Octopus. Begitu juga dengan Jaehwan adalah satu-satunya pelanggan yang tersisa. Jaya mengatakan, pasokan barang dari bawah tidak datang belakangan ini. Jaehwan berkata dalam hatinya bahwa itu wajar karena tidak banyak orang yang tersisa di dalam tower ini.
Jaehwan juga memeriksa lantai satu area sumen, bahwa orang-orang berhenti muncul dan Jaehwan berpikir mungkin umat manusia telah dihabisi di bumi. Jae bertanya pada Jaehwan, selama kau menaiki dan menuruni tower belakangan ini, apa ada sesuatu yang di pikiranmu? Dari perkataan Jae, Jaehwan tiba-tiba mengingat sesuatu di tempat di mana Regression Stone ditemukan. Ada tulisan aneh mengatakan tower di dalam tower, mimpi buruk di dalam mimpi buruk. Cerita berlanjut ke lantai 99, Jaehwan yang sebelumnya belum berhasil mengalahkannya, kembali menantang lantai 99, tentu saja pertarungan dengan naga itu selama 10 tahun tidak sia-sia. Jaehwan perlahan membuat armor atau pelindung naga es itu perlahan retak, naga yang mendengar hal itu mengaum, dan mereka pun kembali adu mekanik. Pertarungan pun dimulai, terlihat Jaehwan terlempar jauh akibat dari serangan naga es. Naga es mengatakan bahwa pertarunganmu sampai saat ini hanyalah sia-sia. Takdir yang pada akhirnya akan kau hadapi adalah kesendirian yang mengerikan dan kesia-siaan. Mendengar perkataan naga, Jaehwan berkata, kau terlalu banyak bicara, dan Jaehwan bangkit kembali dan kembali menyerang dengan cara menusuk. Jaehwan teringat akan masa lalunya, pada saat pertama kali memulai menyelesaikan lantai-lantai di tower, dia lebih lambat daripada Walker, jadi Jaehwan tidak bisa mendapatkan skill tersembunyi atau kelas tersembunyi. Lalu dia menyerah untuk mendapatkan semua itu dan mengabdikan dirinya pada satu hal, yaitu menusuk. Jaehwan menusuk, dan menusuk hingga 50 juta kali seperti itu. Setelah sekian lama menusuk, Jaehwan mulai menyadari perubahan dari tusukannya dan kekuatan serangan Jaehwan sudah setara dengan skill tersembunyi. Tetapi pada saat menusuk naga es hingga ratusan kali, serangan Jaehwan tidak memberikan goresan. Ketika naga es itu ingin menyemburkan serangannya, Jaehwan tidak dapat menghindarinya. Tiba-tiba saja Jaehwan melihat sebuah cahaya. Cahaya itu mengingatkan Jaehwan di lantai 98 sebelumnya, yang kemungkinan itu adalah titik kelemahannya. Tanpa pikir panjang, Jaehwan melakukan serangan menusuk dengan sekuat tenaga dan Jaehwan berhasil mengenai matanya dan membuat rahang dari naga itu hancur. Naga es meraung kesakitan, naga itu terbang dan melancarkan serangannya. Walaupun kondisi Jaehwan sudah memburuk, untung saja ia berhasil menghindarinya. Sang naga pun menghampirinya dan berkata, jika saja rasmu tidak ditipu oleh Nightmare Stone, takdir mereka mungkin akan berubah sepenuhnya. Jaehwan terkejut akan perkataan dari sang naga. Ketika Jaehwan ingin bertanya apakah maksud dari perkataannya, tiba-tiba saja cakarnya yang besar mengayun ke arahnya. Jaehwan melompat mundur dan keluar dari ruangan bos. Hampir saja Jaehwan mati, dan ketika Jaehwan tahu akan kebenaran dari Regression Stone, ia bertekad untuk mengalahkannya. 5 tahun kemudian, Jaehwan berhasil mengalahkan bos lantai 99. Jaehwan mendapatkan titel, levelnya max, begitu juga dengan Vitality, Magic Power, dan Dexterity atau ketangkasannya, dan yang terakhir ia mendapatkan sebuah Ice Dragon Sword, pedang yang berisi nafas dari Ice Dragon Velcisus. Tiba-tiba saja muncul sebuah pintu yang bertuliskan angka 100, dan Jaehwan pun memasukinya. Di dalam lantai 100, tidak seperti ruangan bos lainnya.